wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai administrasi keuangan yang beranggotakan yang pertama Azizatul Hikmah, yang kedua Fauzan Azim, yang ketiga Hanifah Mardiah Susanti, dan yang keempat saya sendiri Quinta Monica. Yang pertama pengertian dalam arti sempit, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Dalam arti luas yaitu suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan organisasi tersebut di mana bentuk rupanya pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Sekian. Sumber pembiayaan satuan pendidikan. Yang pertama ada APBN dan APBD yang merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pembelajaran, dan gedung sekolah. Yang kedua adalah dana penunjang pendidikan yang merupakan beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya. Dan yang ketiga, ada dana dari masyarakat yang merupakan bantuan atau sumbangan BP3. Nah, sekarang tuh menjadi SPPP, yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, dan transport. Dan keempat, ada sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Ini adalah merupakan sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat di mana sekolah berada. Dan yang terakhir adalah bantuan lain-lain. Nah, ini adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, dana penunjang pendidikan, dana dari masyarakat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Saya Fauzan Azim, NIM 19 086333. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Menurut Jones 1985, pengelolaan keuangan pendidikan meliputi yang pertama perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan atau implementation involves accounting, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Yang disebut dengan evaluasi di sini adalah proses penilaian terhadap pencapaian suatu tujuan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafifah Mardiah Susanti dengan NIM 19075161. Baiklah, saya akan membahas tentang proses administrasi keuangan. Proses administrasi keuangan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu penyusunan RPS dan RKAS. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau penggunaan dan pencatatan dana. Yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan laporan. RPS dan RKAS. RPS adalah Rencana Pengembangan Sekolah, yaitu sebuah dokumen perencanaan yang disusun oleh sekolah sebagai acuan untuk mengadakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu 4-5 tahun. Sedangkan RKAS disebut juga dengan RAPBS. RAPBS atau RKS harus berangkat atau mengacu pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Dari RPS yang dirancang untuk 5 tahun kemudian disusun dan dijabarkan dalam program rencana kerja tahunan. Oleh sebab keterkaitan antara rencana kerja tahunan dengan anggaran yang tidak bisa dipisahkan, maka istilah RAPBS diganti dengan RKAS. Selanjutnya pelaksanaan atau penggunaan dan pencatatan dana. Penggunaan keuangan sekolah menurut Dagri dan Depdikbud tahun 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisah tugas dan fungsi otorisator, ordonator, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberi dana maupun kepada personel sekolah untuk dapat diketahui bersama. Hal ini perlu dilakukan mengingat keuangan merupakan hal yang sangat sensitif. Ketidakjelasan pertanggungjawaban keuangan sekolah akan menambah anggapan negatif terhadap kepala sekolah dalam hal penyelenggaraan keuangan sekolah yang tidak tertib. Maka dari itu, pelaporan dan pertanggungjawaban sangat penting dalam hal ini. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pelaporan.
Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan. Format laporan keuangan sekolah merupakan daftar jenis penerimaan dan pengeluaran uang atau disamakan dengan uang disampaikan kepada sistem. Selanjutnya kita beralih kepada materi peran guru dalam administrasi sekolah. Terdapat 9 perannya. Yang pertama yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, RIPEL, dan ke pemerintah kota. Dan yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Dan yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau disebut juga dengan RAPBS. Yang keenam, pembuatan laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau biasa kita sebut dengan BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan, membagikan gaji dan rapel. Dan kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan. Sekian dari saya. Jika ada salah dan nyakal mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.